Selamat sore, pastor dan umat yang dikasihi Tuhan. Di sore hari ini, di rumah Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdiri untuk memulai misa pada sore hari ini. Kita nyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 483. Kudus adalah Roh Yesus Kristus, Roh yang mempersatukan Bapa dan Putra dalam cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda mengikuti misa ini. Kita kembali akan mendengarkan bacaan Injil di mana Yesus menegaskan kembali siapa dirinya. Yesus menegaskan hubungan filial dirinya dengan Bapa yang menjadi tantangan bagi kaum bangsanya untuk menerima. Karena itu, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan ini, Bapak Ibu, kita juga bertanya dalam hati kita bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalankan iman kita, menyatakan iman kita dalam tugas kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan sesama. Mari di awal Ekaristi ini kita menyadari kekurangan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian pada masa pertobatan ini. Teguhkanlah iman kami agar mampu mengikuti kehendak-Mu dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan benar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Pewartaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema besar yang ada pada hari ini, bacaan yang kita dengarkan, bacaan pertama Mazmur dan Injil, menyatakan kehadiran Allah yang tadi kita dengarkan begitu penyayang dan pengasih. Allah yang begitu penyayang dan Allah yang mengasihi. Dalam bacaan pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya, kasih sayang-Nya kepada umat Israel. Allah meminta umat Israel, Allah yang menyayangi umat Israel ini,
mau supaya umat Israel ini menjadi tanda kasih bagi Allah, bagi manusia, bagi seluruh manusia. Jadi panggilan umat Israel pada saat itu secara satu kesatuan, secara satu bangsa, panggilannya adalah memahami kasih Allah dan mewartakan kasih Allah kepada dunia. Maka kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita akan selalu melihat nilai kesatuan panggilan umat Israel itu. Jika ada yang berdosa, maka seluruhnya menjadi hancur. Jika ada, apalagi kalau pemimpinnya berbuat dosa, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, karena panggilan mereka itu adalah panggilan kesatuan untuk mewartakan keberadaan Allah. Jadi kesucian umat Israel itu nampak di dalam keutuhan mereka. Nah, kalau kita bandingkan dengan bacaan Injil, panggilan Allah ke Allah yang begitu pengasih dan penyayang itu nampak bukan lagi dalam keutuhan umat Israel, tapi nampak dalam pribadi Yesus. Jadi dari satu kesatuan bangsa menjadi satu kehadiran figur Yesus. Karena itu Yesus yang menerima, yang kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, yang memahami siapa Allah sesungguhnya itu, menjadi cahaya keberadaan kasih Allah, menjadi sumber keberadaan kasih Allah. Kenapa? Karena dikatakan, Yesus mengatakan sendiri, saya melihat Allah itu. Kalau dulu dalam masa umat Israel, mereka tidak melihat, sehingga akan kesulitan mewartakan nilai kasih Allah itu. Tetapi kehadiran Yesus yang mengatakan, saya sendiri yang melihat kasih Allah itu. Karena Allah mengasihiku, maka aku mewartakannya demikian. Jadi satu gambaran bagaimana kita begitu sebetulnya sangat beruntung karena kita menerima pewahyuan kasih Allah itu dari figur Allah sendiri. Memang menjadi kontroversi sampai sekarang, banyak yang tidak memahami nilai keutuhan pribadi Allah dalam diri Yesus, yang nampak, yang kita dengarkan dengan jelas dari karya yang disampaikan tadi. Allah berkarya, aku pun berkarya, karena karya yang Allah tunjukkan kepadaku itu ku sampaikan dan ku lakukan sampai sekarang. Nah, betapa bahagianya lah kita, betapa beruntungnya kita mendengarkan dan memahami dan mengimani sabda ini. Allah yang nampak, kasih Allah yang begitu besar nampak di dalam diri Kristus, yang menyatakan keutuhan kehadiran Allah dalam dirinya. Dan yang paling menarik bagi kita sebagai pesan hari ini, sabda di mana Yesus mengatakan, aku tidak mengerjakan dari diriku sendiri, tetapi Allah lah yang telah menunjukkan, yang telah memberikan itu kepadaku. Ia tidak menghakimi, karena penghakiman Allah memberikan segala-galanya di dalam penghakimannya, dan penghakimannya adalah adil. Kalau kita umat yang percaya, yang mengimani Kristus, jika mendengarkan sabda ini, tentu kita akan menjadi orang yang percaya diri, orang beriman yang begitu percaya diri.
Bagaimana tidak, karena Yesus yang kita percayai itu mengadili kita. Dia yang mengenal kita dan mengadili kita dengan keadilan. Tidak ada sogok-sogok. Kalau kita masuk di pengadilan negeri kan kita takut kalau ada hal-hal yang lain. Tetapi dengan Yesus semuanya menjadi adil. Dan kita yang percaya kepadanya tentu akan berbahagia, dan iman kita menjadi seperti yang disampaikannya, sabdaku itu ringan adanya, yang akan kuberikan itu ringan adanya, karena dia adalah pengadil kita yang utuh. Karena itu Bapak Ibu, dalam masa Prapaskah ini kita menjalani masa Prapaskah ini dengan penuh kebanggaan, keringanan hati untuk mengikuti sabda Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu, persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Mari kita mengingat dalam doa kita dalam persembahan roti dan anggur ini untuk mereka yang merayakan ulang tahunnya, khususnya kedua rekan imam kita di Keuskupan Agung Makassar, Pastor Jeremias Doki dan Pastor Martinus Solon, serta Pastor Jeremias Mari kita juga mengingat mereka yang telah kita janjikan doa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamat serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus berkat persembahan roti dan anggur ini, agar kami semakin dimampukan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu.
Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Yesus mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami, John Likwada. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara-saudari yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat Ia membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya.
Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita semua yang menyambutnya. Amin.
Allah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Penyayang, dengan mengikuti Ekaristi Kudus ini, kami Kau perkenankan mengalami rahmat pengampunan-Mu. Mampukanlah kami mewujudkan pertobatan secara nyata demi memperoleh kehidupan yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga kita sekalian selalu dibimbing, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup kita nyanyikan lagu puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula.